Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Raihan Ramadan Daulay. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya berfakultas di Ekonomi Bisnis Islam. Saya mengambil prodi Ekonomi Islam. Saya baru saja semester 2. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran agama. Beberapa alasan sulitnya mengartikan kata agama dikarenakan agama itu sangat identik atau sangat hubungannya itu sangat kuat dengan emosi. Mengapa kita bilang agama itu sangat sulit diartikan? Karena agama itu sangat erat hubungannya dengan emosi. Saat kita selalu membicarakan agama, emosi itu sudah melekat dalam diri kita sendiri. Jadi kita sulit untuk mengartikan kata agama tersebut. Di samping tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada dia tuh mengaku beragama, tapi dia tidak menjalankannya. Beberapa pendapat yang dapat kita kemukakan dengan tujuan agar dipahami begitu beragamnya dan bahkan terdapat perbedaan antara seorang ahli dengan ahli yang lainnya. Salah satu pendapat dari tokoh yang bernama Durkheim, dia pernah menulis di bukunya, saya lupa apa nama bukunya. Dia berkata bahwa agama adalah suatu bagian dari pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh ilmu pengetahuan biasa dan tidak dapat diperoleh dengan pikiran saja. Ada juga salah satu tokoh berpendapat, menurut At-Tanwi, dia menulis juga di bukunya, saya juga lupa bukunya apa. Dia menyebutkan bahwa agama adalah intisari Tuhan yang mengarahkan orang-orang itu untuk berakal dengan kemauan mereka sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Agama bisa digunakan untuk menyebut agama semua nabi dan khusus untuk Islam saja. Agama dihubungkan dengan Allah karena Ia Tuhannya, dan dihubungkan kepada nabi karena nabi utusan Allah, dan dihubungkan kepada manusia karena manusia memeluk dan mematuhi agama tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-menurun diwariskan oleh generasi ke generasi selanjutnya, dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan arahan atau pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ada di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dan kekuatan gaib tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Ada beberapa fungsi yang akan saya jelaskan di sini. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatkan sejak kecil. Jadi sejak kecil itu kita sudah dapat pembimbing atau pengarah kita untuk yang lebih baik. Seperti orang tua kita sudah diajarkan oleh orang tua kita dari kecil, jangan begini, jangan begitu, ya kan. Yang kedua itu ada penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya, akan lemah imannya, akan menghadapi cobaan kesulitan dalam hidup, bahkan menyesali kehidupannya dan berpikiran pesimis. Beda halnya dengan orang yang beragama. Mereka akan merasa hidupnya akan merasa tenang. Orang yang memiliki keteguhan iman, apabila diberikan cobaan maka dia akan sabar, mencobanya, menerima dengan lapang dada. Yang ketiga itu ada penentram batin. Jika orang yang tidak percayakan kebesaran Tuhan, tak peduli apakah orang itu kaya maupun miskin,
pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan hartanya. Sedangkan orang yang miskin, apalagi orang yang tidak mensyukuri hidupnya. Yang keempat itu ada pengendali moral. Setiap manusia yang beragama dan beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Pelajaran moral dalam agama Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintah untuk dihormati. Islam mengatur hubungan orang tua dan anak dengan begitu indah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Agama memang menguasai diri seseorang dan membuat dia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama tersebut. Lebih lanjut lagi, agama membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan oleh seseorang tersebut, ia akan menjadi hutang baginya. Paham kewajiban dan kepatuhan membawa pula kepada Tuhan balasan, membawa pula kepada paham balasan. Yang menjalankan kewajiban dan yang patuh akan mendapat balasan yang baik dari Tuhan yang dari Tuhan. Yang tidak menjalankan kewajiban dan yang tidak patuh akan aturan yang telah diberikan oleh Tuhan tersebut, dia akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Perlunya manusia terhadap agama sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama itu yaitu fitrah manusia. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan pertama kali dijelaskan dalam ajaran Islam, yakni agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Yang kedua itu ada kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, pasti dia ada kekurangannya. Yang ketiga, itu ada tantangan manusia. Faktor lain menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Yang terakhir ada doktrin kepercayaan agama. Kata doktrin itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu doktrin yang berarti itu ajaran. Oleh karena itu, doktrin lebih dikenal dengan ajaran-ajaran yang bersifat absolut dan tidak boleh diganggu-gugat. Kata doktrin itu berarti dalil-dalil dari suatu ajaran, kesesuaian. Pengertian ini dapat kita kemukakan di lapangan bahwa sesuatu ajaran dalam agama maupun yang lainnya pasti mempunyai dasar atau dalil-dalil. Hukum aja kita mempunyai dalil-dalil kan, sama seperti agama. Agama juga mempunyai dalil-dalil. Pengertian yang sama juga dapat dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu doktrin adalah ajaran atau asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian, segolongan ahli ilmu pengetahuan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Dari penjelasan yang saya terangkan kepada teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama atau aliran atau segolongan ahli yang tersusun dalam sebuah sistem yang tidak bisa terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Dari uraian pengertian di atas juga dapat disimpulkan bahwa doktrin itu merupakan ajaran-ajaran atau asas untuk mendirikan suatu agama atau organisasi-organisasi lain yang ajaran-ajarannya itu bersifat absolut dan tidak bisa diganggu-gugat. Sekian materi yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akan menutup video ini. Sebelumnya terima kasih, subscribe channel kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.